Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan nomor 97 garing PPU strip 14 tahun 2016 mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Ya, ini terkait masalah putusan tersebut memberikan hak kepada penghayat kepercayaan untuk mengisi kolom agama dalam KTP mereka dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Wilahing awit namastu namo sidam rahayu sagung tumati saindenging jagat pramudita kalis ing rubedane ing sambikala. Sedulur papat limo pancer kakang kawah adi hari-hari ketilan pusir kang nyawiji dadi siji sangkan paraning dumadi hananing sun hananing Gusti hananira hananing kawula ana caraka data sawala padha jaya nyamaka padanga ngata pokomonya jada pala sata dokara cana. Om wilahing awit namastu namo sidam sungkem kawula dumateng ing ngarsa dalem ingkang araraton ing guruping gegana ing lumahing pawana ingkang hangreksa hangrumpaka bebener lan leluput. Kawula nyuwun agunge pangestu dumateng Bapa Angkasa lan Ibu Bumi, Hyang Bathara Hyang Betari, Kakidah Hyang Nini dan Hyang lan para leluhur sami. Anggen kawula nglampahaken dalemaning bekti ing dalu menika mugi pinaringan kasembadan lan boten kirang setunggal punapa. Sarira 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 satuhu sampurna sakarsaning Hyang Jawata tan kena kinira tan kena kinaya napa. Rahayu 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 sakum ing dumati. Rahayu sakum dumati kagem para kadang satya putra ugi kagem para pamirsa kanal YouTube Kawruhana ingkang wonten tlatah Jawi, ingkang wonten tlatah Balikpapan, ingkang wonten tlatah Suriname, ingkang wonten tlatah Lampung lan tlatah pundi-pundi ingkang boten saged kawula kasebutaken. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan salam rahayu kepada semua pemirsa kanal YouTube Kawruhana yang dimanapun Anda berada, baik yang ada di Jawa, ada di Lampung, ada di Balikpapan, ada di Suriname, ada juga yang dari Hong Kong dan dari mana saja yang sudah subscribe, sudah ikut untuk berkomentar dalam kanal Kawruhana ini. Matur sembah nuwun sanget kagem sedayanipun, mugi sedaya pinaringan kasembadan lan boten kirang setunggal punapa sampurnaning saka kersaning Sang Hyang Jawata. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan, memberikan informasi sekaligus juga menjawab pertanyaan daripada para kadang baik secara online maupun secara offline terkait dengan ajaran kejawen serta hubungannya terhadap apa yang saat ini sering kita dengar sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa para kadang juga beberapa teman sempat menanyakan kepada saya perihal bahwa saya seorang
laku kejawen, kemudian menanyakan, Mas, Bopo, Romo, panjenengan menika nderekaken ajaran kejawen nanging kawula badhe nderek tanglet. Agamanipun panjenengan menika menapa nggih? Nyuwun dukanipun. Jadi ada pertanyaan menanyakan terkait dengan saya sebagai pelaku ajaran kejawen, kemudian juga menanyakan agama saya itu apa. Oleh sebab itu, sepertinya menjadi sangat perlu untuk saya jelaskan di kanal YouTube ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, juga mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan kepada para penghayat-penghayat lain. Maka langsung saja saya jawab bahwa pada saat ini dan sudah berjalan beberapa tahun sejak tahun 2017, di mana para pelaku ajaran-ajaran leluhur, entah itu kejawen, entah itu Sundawiwitan, entah itu Gamotirta, entah itu Kaharingan, ataupun ajaran leluhur Nusantara lainnya yang berbasis adat, istiadat, dan tradisi, dikategorikan sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Loh, baru toh? Sebenarnya ini bukan barang baru nggih. Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2 sudah ditegaskan mengenai dua bentuk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bisa melalui agama, bisa juga melalui kepercayaan. Di mana di sana disebutkan negara menjamin kebebasan pemeluk agama dan kepercayaan. Hanya saja memang di dalam catatan Admindo, di dalam KTP, di dalam identitas diri, terkait mengenai kepercayaan bisa dicantumkan di dalam KTP memang baru saja terjadi. Artinya bahwa berdasarkan daripada putusan MK tahun 2016. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya juga ingin memperkenalkan salah satu buku terbitan daripada Kemendikbudristek yang dibidani oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, yaitu ada buku saku tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diproduksi pada tahun 2022 buat para kadang Satya Bumi Putra dan juga para pamiarso kanal YouTube Kawruhono. Buku saku ini juga bisa di googling dan di download versi PDF-nya, sehingga ketika saya menjelaskan saya harap saya tidak lepas dari jalur, apalagi terkait definisi apa yang dinamakan sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga definisi tentang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam buku saku ini sudah dijelaskan secara garis besar tentang pengertian umum kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin akan saya bacakan bahwa yang dimaksud dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Selanjutnya ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan tentang di poin 4, yaitu penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa yang dimaksud dengan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ditulis penghayat kepercayaan. Terus kagem para kadang Satya Bumi Putra, kagem para pamirsa kanal YouTube Kawruhana, bahwa seseorang pelaku kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dinamakan sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada poin yang kelima, di sini juga dijelaskan tentang ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada definisi tentang ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu meliputi pokok-pokok ajaran kembali ke sumber hidup, menyatu dengan sumber hidup, dan bermanfaat dalam hidup. Ketiga konsep tersebut terwujud dalam istilah yang beragam sesuai dengan tuntunan pada masing-masing ajaran, atau bisa dikatakan sebagai sangkan paraning dumadi, bisa manunggaling kawula Gusti atau memayu hayuning bawana. Nah, ini ada secara singkat, monggo kagem para kadang Satya Bumi Putra yang ingin mendapatkan buku saku ini bisa di googling karena file PDF-nya juga ada. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan menjelaskan tentang apa yang dimaksud sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana saat ini sudah diakomodir oleh negara, sehingga kagem para kadang para pamirsa kanal YouTube Kawruhana yang mungkin merasa bahwa oh iya, saya selama ini sebenarnya adalah seorang pelaku ajaran leluhur Kejawen, pelaku ajaran leluhur Sunda Wiwitan, misalnya, pelaku ajaran leluhur Kaharingan. Nah, hal ini sekarang sudah bisa dicatatkan melalui identitas. Jadi yang mungkin dulu sebelum ada keputusan MK masih masuk di dalam atau memilih agama-agama tertentu, walaupun di dalam perilaku kesehariannya lebih mengutamakan ajaran leluhur, sekarang sudah bisa berganti benar-benar dengan menuliskan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, perlu diketahui bersama mengapa hal ini menjadi penting, dikarenakan mungkin lebih penting lagi adalah kepada putra-putri kita. Sebab dengan kita sebagai orang tua sudah mencatatkan, sudah mendaftarkan diri sebagai seorang pelaku penghayat kepercayaan, maka secara otomatis putra-putri panjenengan, anak-anak panjenengan pada saat bersekolah nanti sudah tidak lagi mengikuti yang namanya pelajaran agama disesuaikan dengan identitas diri, akan tetapi sudah mengikuti pelajaran penghayat kepercayaan. Jadi akan mendapatkan pendidikan bukan lagi pendidikan agama, akan tapi lebih kepada pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah salah satu contoh buku terkait tentang pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti. Ya, buku ini yang nanti akan menjadi media ajar mengajar bagi putra-putri para kadang sedaya yang bila mana panjenengan sudah beridentitas sebagai penghayat kepercayaan. Nah, sehingga hal ini menjadi satu jawaban ketika ditanyakan apakah ketika saya sebagai pelaku ajaran Kejawen, maka kemudian ditanya agama saya apa, maka saya dengan tegas menjawab bahwa lingkup keyakinan saya terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak pada konsep agama, tetapi ada pada konsep kepercayaan, sehingga tertulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perlu diketahui, perlu dipahami bahwa di negara Republik Indonesia ini masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam berkeyakinan yang juga diakomodir oleh negara sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, ini adalah bahwa
terbagi menjadi dua, yaitu ada agama, ada kepercayaan. Dua-duanya meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan sampai kemudian ketika bicara tentang ajaran leluhur itu berarti ajaran yang tidak mengakui atau tidak meyakini, tidak mempercayai adanya Sang Pencipta. Nah, hal yang semacam ini juga harus segera diluruskan bersama, bahwa di negara Republik Indonesia terkait masalah baik individu maupun kelompok masyarakat dalam meyakini keberadaan Sang Pencipta terbagi memang menjadi ada agama, yaitu ada 6 agama yang ada di Indonesia ya. Ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, demikian juga ada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini juga beragam. Jadi ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen, Keharingan, ada Marapu dan lain sebagainya. Bisa googling sendiri ya untuk lebih lengkapnya. Jadi semacam itu, sehingga narasi-narasi tentang bahwa ketika kita sebagai pelaku ajaran leluhur itu harus tetap ngugemi agama tertentu, maka dimulai di tahun 2017 ya, sejak adanya putusan MK yang saya juga tidak begitu terlalu hafal gitu, ngapunten. Di sini juga sudah dituliskan terkait masalah putusan MK yang berada di tahun 2016. Coba saya lihat dulu. Jadi ada banyak regulasi-regulasi yang menjelaskan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi sejarahnya itu ada di sini juga tertulis. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan nomor 97/PPU/14 tahun 2016 mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006. Ya, ini terkait masalah putusan tersebut memberikan hak kepada penghayat kepercayaan untuk mengisi kolom agama dalam KTP mereka dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di kagem para kadang satya bumi putra, ugi para pamirsa kanal YouTube Kawruhono, maka memang di dalam Kemendikbudristek tidak hanya berbicara tentang merdeka belajar di dalam dunia pendidikan, tetapi juga dalam ranah kebudayaan ini memberikan keleluasaan terkait merdeka dalam berkeyakinan, yang mana kepercayaan dinaungi oleh Kemendikbudristek dan dalam hal ini melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Sehingga kagem para pamirsa kanal YouTube Kawruhono yang memang merasa dirinya selama ini keluarga itu ngugemi ajaran leluhur yang dulu mungkin masih tercantum agama di dalam KTP-nya, sudah bisa mengganti kolom agamanya dengan kolom kepercayaan yang juga sudah diakomodir oleh negara melalui Dukcapil dengan proses yang sangat cepat. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait masalah para penghayat kepercayaan bisa
dipahami, bisa dimengerti, sehingga tidak ada lagi yang mungkin bertanya-tanya ya. Nah, dan yang terlebih lagi masih menganggap bahwa ketika kita dalam konsep keyakinan ini sebagai laku ajaran leluhur, itu wajib tetap memiliki salah satu agama. Jadi narasi ini juga perlu kita perbarui ya. Karena kalau dulu ya, karena belum ada putusan MK tahun 2016. Tapi sekarang sejak adanya putusan tersebut yang sudah saya bacakan tadi, maka sudah tidak ada lagi keharusan, karena bagi panjenengan-panjenengan yang mungkin turun temurun beregenerasi mulai dari kakek, mungkin mulai dari canggah buyut kakek atau sebagai panjenengan dan ingin diteruskan kepada putra-putri panjenengan, maka ada baiknya untuk segera mengganti kepada kolom kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dikarenakan seperti yang saya sampaikan tadi, agar putra-putri panjenengan tidak lagi mengikuti pendidikan agama, dikarenakan KTP panjenengan ini sudah tertulis kepercayaan, maka akan mendapatkan pendidikan kepercayaan. Dan kagem para kadang Satya Bumi Putra lan para pamirsa kanal YouTube Kawuhono yang merasa masih muda, ingin berkuliah, bisa mengambil kuliah di jurusan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana kuliahnya berada di Universitas 17 Agustus Semarang. Setiap tahun itu ada beasiswa yang dikeluarkan oleh negara. Jadi untuk yang muda-muda bisa mencoba untuk mendaftarkan diri dan kuliah mengambil jurusan prodi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga nanti pada saat S1 dengan sebagai sarjana SPD juga sekaligus bisa menjadi seorang guru pendidikan penghayat atau sebagai seorang penyuluh penghayat. Nah, mengapa hal ini perlu saya sampaikan? Karena memang sejak tahun 2017 sampai dengan 2024 saat ini, ternyata informasi terkait masalah hal ini sangat sedikit sekali yang mengetahui. Dan yang terparah lagi adalah ketika yang mengetahui tidak mau menyampaikan kepada para kerabatnya. Artinya terjadi pendiaman, karena mungkin beliaunya secara individu tidak ingin mengganti kolom agamanya menjadi kolom kepercayaan, walaupun secara nyata-nyata di dalam perilakunya, di dalam hal bersembayangnya, bisa dikatakan 80% lebih kepada menggunakan cara-cara ajaran leluhur, misalnya kejawen. Nah, oleh karena itu hal ini juga harus segera diinformasikan agar tidak ada lagi kecanggungan untuk menjalankan ritual-ritual yang memang berdasar daripada ajaran Jawa atau ajaran kejawen secara utuh. Seperti yang pernah saya singgung pada konten sebelumnya terkait masalah sinkretisme ajaran kejawen terhadap agama-agama tertentu yang pernah menjadi bagian daripada sejarah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu sangat penting kiranya untuk memperbarui narasi bahwa ketika ngomong soal masalah kejawen, ini berarti ngomong terkait masalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ngomong masalah terkait ajaran leluhur, ngomong masalah tentang salah satu keyakinan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang bersumber dari ajaran-ajaran lokal. Jadi karena selama ini ketika sebelum ada putusan MK tentu memang banyak sekali para pelaku ajaran leluhur, para penghayat kepercayaan yang masih dalam tanda kutip menggandol kepada agama-agama tertentu, bahkan mungkin secara tidak sadar
mensinkretiskan atau menggabungkan ajaran-ajaran leluhur seperti kejawen dengan agama-agama tertentu. Jadi ini adalah merupakan salah satu upaya bagaimana negara kita betul-betul ingin agar masyarakat Indonesia benar-benar merasakan kemerdekaan secara utuh, utamanya adalah kemerdekaan dalam hal berkeyakinan. Lantas ketika ada yang bertanya, Romo nanti bagaimana ketika bersekolah kan sudah dijelaskan tentang pendidikan, apakah nanti juga bisa mendaftar untuk pekerjaan sebagai TNI, sebagai Polri? Jawabannya iya, bahwasannya karena agama dan kepercayaan ini sama-sama keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam administratif pun ketika panjenengan nanti ya, terutama yang muda-muda ini misalnya melamar untuk menjadi TNI ataupun juga Polri, akan ada kolom di sana disesuaikan dengan catatan administratif panjenengan. Kalau memang panjenengan kepercayaan, ya di situ nanti akan ada kolom sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh sebab itu saya baik secara pribadi maupun juga mewakili paguyuban penghayat kepercayaan Satya Bumi Putra sekali lagi menghimbau kepada semua para kadang, tidak perlu malu lagi, tidak perlu merasa sungkan, karena bahwasannya kita sebagai pelaku ajaran leluhur memang sudah benar-benar diakomodir oleh negara. Oleh sebab itu monggo silakan, mumpung ada kesempatan untuk bisa secara sepenuhnya, tidak hanya secara batin saja, tidak hanya secara laku batin saja, tapi juga secara laku lahiriahnya betul-betul mengugemi ajaran-ajaran leluhur. Nah, memang terkait mengenai agama dan kepercayaan ini, kalau mau dikatakan barang baru ya barang baru, mau dikatakan barang lama ya barang lama. Jadi ya barang lawas tapi stoknya anyar gitu ya. Stok lawas ning barangnya anyar mergo nembe di pajang. Mungkin istilahnya seperti itu. Jadi demikian kagem para kadang Satya Bumi Putra lan para pamirsa kanal YouTube Kawuhono. Jadi sudah saatnya kita memperbarui lagi narasi tentang kejawen agar tidak lagi berbenturan dengan agama-agama tertentu, dikarenakan baik kejawen, Sunda Wiwitan, Gametirta ataupun Kaharingan ataupun semua ajaran-ajaran leluhur yang bersumber dari ajaran lokal ini memang dikategorikan masuk dalam ranah kepercayaan sesuai dengan yang tersebut dalam pasal 29 ayat 2 terkait masalah kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaannya itu. Sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu wawasan, satu tambahan informasi untuk segera bisa dikomunikasikan kepada yang lain. Jadi tidak perlu takut, monggo silakan, inilah wujud daripada kemerdekaan dalam hal berkeyakinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Matur sembah nuwun kagem para kadang Satya Bumi Putra, ugi para kadang pamirsa kanal YouTube Kawuhono di mana saja yang sudah mirsani, yang sudah ikut memperhatikan, mengikuti, subscribe, like, berkomen, dan mendukung terhadap kembalinya ajaran-ajaran leluhur di Nusantara ini. Allah ngaturaken agunge pangapunten bilih wonten lepatipun. Kita akan kembali pada judul-judul yang lain, tetap pada kanal YouTube Kawuhono. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.